wabarakatuh. Kabar Anda semuanya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi kita akan bahas ini di subtema mengenai perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Kita ketahui bahwa demokrasi di negara Indonesia ini mengalami beberapa perubahan ya. Yang pertama itu kita sebut dengan demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ini terjadi pada tahun 1945 sampai 1959 ya. Ini ketika awal dari kemerdekaan kita ya. Jadi ketika awal kemerdekaan kita masih banyak membutuhkan ya, bahkan kita merupakan negara yang baru ya. Jadi banyak yang perlu dibuat, dibenahi ya. Jadi pada tahun 1945 ini bahwa kekuasaan yang besar di tangan presiden ya. Meski kekuasaan tertinggi itu berada di tangan MPR ya. Jadi ketika itu kekuasaan masih berada di tangan presiden, tetapi kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Nah, selain dari MPR itu ada juga DPR, Dewan Pertimbangan Agung ya, yang pada masa itu belum dibentuk ya. Belum dibentuk, akan tetapi DPR dan DPA itu diberikan wewenangnya kepada Komite Nasional Indonesia Pusat ya, yang dibentuk ketika pada sidang PPKI. Jadi selama MPR dan DPR belum dibentuk, jadi wewenang kedua lembaga tersebut dijalankan oleh presiden ya, dengan nasihat oleh KNIP ya, Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi pada perkembangan selanjutnya, Komite Nasional Indonesia Pusat itu melalui Badan Pekerjaan mengajukan petisi kepada pemerintah, itu agar para menteri kabinet bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat, bukan kepada presiden. Makanya dengan disetujui hal itu, maka berubah menjadi demokrasi parlementer ya, bukan demokrasi presidensial ya. Kita ketahui bahwa apabila demokrasi parlementer ini adalah pemerintah bertanggung jawab kepada DPR ya. DPR dan MPR. Jadi apabila negara tersebut ya, pemerintah itu bertanggung jawab kepada presiden, itu makanya disebut dengan demokrasi presidensial ya. Jadi setelah presiden menyetujui hal tersebut ya, Soekarno menyetujui bahwa pemerintah harus bertanggung jawab hal-hal yang dilakukan kepada negara itu bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat, yang pada saat itu mewakili ya dari DPR dan DPA ya. Makanya kita sebut dengan demokrasi parlementer. Jadi setelah pada tanggal 2 November itu terjadi, pada tanggal 2 November 1949 ya, itu terjadi konferensi meja bundar. Jadi konferensi meja bundar inilah merubah dari negara Indonesia yang awalnya negara kesatuan ya, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 itu negara kesatuan Indonesia berbentuk republiknya. Akan tetapi berubah menjadi negara federasi ya. Negara federasi itu ketika setelah terjadi konferensi meja bundar pada tanggal 2 November 1929. Jadi setelah konferensi meja bundar itu, Indonesia menganut demokrasi, Indonesia menjadi demokrasi parlementer ya. Masih tetap parlementer dengan bentuk negara federal. Jadi negara federal itu adalah ada negara di dalam sebuah negara, atau ada negara dari bagian-bagian sebuah negara. Jadi Indonesia ini terbagi menjadi bagian-bagian negara ya. Jadi itu. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada demokrasi terpimpin ya. Jadi bagaimana demokrasi terpimpin ini? Demokrasi terpimpin ini itu membawa sejumlah konsekuensi. Misalnya sistem pemerintahan adalah sistem pemerintahan presidensial ya. Jadi pemerintah itu bertanggung jawab kepada presiden ya.
sedangkan menteri merupakan pembantu dari presiden. MPR dan DPR segera dibentuk kena sifatnya sementara. Jadi pada saat ini demokrasi terpimpin itu masih dalam keadaan sementara ya. Jadi ketika 1945 sampai 1959 ya, itu masih menganut sistem presiden parlementer. Jadi ketika pada tahun 1959 ini sudah berubah menjadi sistem presidensial. Akan tetapi undang-undang dasarnya dalam tahap pembentukan ya. Artinya tidak lagi menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang oleh BPUPKI sebelum kemerdekaan. Akan tetapi pada masa ini demokrasi ini tidak sanggup untuk membuat undang-undang dasar ya, sehingga banyak praktik-praktik dari tahun ke tahun cenderung justru mengarahkan kepada penegakan undang-undang dasar secara tidak benar ya, melainkan kecenderungan penumpukan kekuasaan di tangan presiden ya. Jadi itu, di banyak pemberontakan terjadi pada saat ini ketika demokrasi terpimpin seperti G30 SPKI ya, dan sebagainya. Ini pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian yang selanjutnya itu ada demokrasi Pancasila ya. Demokrasi Pancasila ini ketika Presiden Soekarno sudah mengundurkan diri sebagai presiden ya pada tahun 1966. Jadi presiden digantikan dengan Soeharto. Jadi pada masa ini demokrasi Pancasila ini kita sebut dengan pemerintahan Orde Baru ya, Orde Baru. Jadi sudah mulai kembali ya undang-undang dasarnya, kemudian sesuai dengan Pancasila ya, semua pemerintahan itu sesuai dengan Pancasila. Akan tetapi pada undang-undang dasar itu tidak membatasi batasan dari kekuasaan presiden, sehingga presiden sudah sampai berulang kali menjadi presiden ya, sampai menjabat sampai 30 tahun ya. Jadi efeknya apa? Timbullah kekuasaan politik ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian selanjutnya itu kita sebut dengan demokrasi Pancasila masa reformasi. Jadi setelah 30 tahun Soeharto menjabat sebagai presiden, kemudian masyarakat ingin adanya reformasi ya. Reformasi pada tahun 1998, sehingga Soeharto mengundurkan diri dan demokrasi kita sudah menjadi demokrasi Pancasila pada masa reformasi. Jadi ada banyak perubahan yang terjadi ketika setelah reformasi ini. Kita ketahui undang-undang dasar itu sudah mengalami 4 kali amandemen ya, untuk merubahnya menjadi lebih baik ya. Semua kekurangan dari undang-undang dasar itu untuk membatasi pemerintah agar tidak terjadi penyelewengan itu terjadi pada tahun 1999 itu amandemen yang pertama, 2000 amandemen kedua, 2001 amandemen ketiga, sampai 2002 ya amandemen keempat. Jadi pada masa demokrasi ini tuntasnya amandemen ya, ada 4 amandemen, kemudian tercipta format politik baru, kemudian terciptanya format hubungan pusat daerah yang kita sebut dengan otonomi daerah, dan masih banyak lain sebagainya. Semoga antum bisa memahaminya, pembahasan kita mengenai demokrasi ya, perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Jadi Indonesia ini mengalami 4 kali perubahan demokrasi ya, ada 4 kali ya. Semoga antum bisa memahaminya. Ustaz akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.